Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan aswaja dan KN1. Tetap perhatikan dan disimak sampai akhir, dan semoga kita selalu dapat menerapkan di dalam keseharian kita. Baik, pertemuan hari ini adalah sistem keorganisasian NU Nahdlatul Ulama. Jadi kita akan mengenal struktur kepengurusan dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama kelas 7. Tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, pengurus majelis wakil cabang, pengurus ranting Nahdlatul Ulama, pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau biasa yang disingkat dengan PBNU merupakan kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama di tingkat pusat dan berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Pengurus besar merupakan penanggung jawab kebijaksanaan dalam pengendalian organisasi dan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar NU. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama adalah tingkat kepengurusan di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibu kotanya. Pengurus wilayah berfungsi sebagai koordinator cabang-cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana kebijakan pengurus besar untuk daerahnya, dan melaksanakan keputusan-keputusan konferensi wilayah itu sendiri. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama adalah tingkat kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama di tingkat kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kotanya. Dalam keadaan khusus, pengurus besar dapat membentuk pengurus cabang di luar ketentuan di atas karena besarnya penduduk, luasnya daerah, sulitnya komunikasi, atau karena faktor kesejarahan. Pengurus cabang berfungsi memimpin dan mengkoordinasi majelis wakil cabang dan ranting-ranting di daerahnya dan melaksanakan kebijakan pengurus wilayah dan pengurus besar untuk daerahnya serta keputusan-keputusan konferensi cabang. Pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Ini adalah kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama setingkat cabang yang berada di luar negeri. Pengurus cabang istimewa ini dibentuk oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atas permohonan sekurang-kurangnya 40 orang anggota dan bertugas melaksanakan kebijakan PBNU yang khusus untuk anggota-anggota NU. Pengurus Majelis Wakil Cabang. Pengurus ini adalah tingkatan kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama di tingkat kecamatan. Pengurus Majelis Wakil Cabang mengkoordinir ranting-ranting di daerahnya dan melaksanakan kebijaksanaan pengurus cabang untuk kecamatan itu serta keputusan-keputusan konferensi Majelis Wakil Cabang. Pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Pengurus ranting adalah tingkat kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama di tingkat desa atau kelurahan atau daerah yang disamakan dengannya.
Pengurus ranting berfungsi mengkoordinasi pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama di daerahnya dan melaksanakan kebijaksanaan pengurus cabang dan majelis wakil cabang untuk daerahnya, serta keputusan-keputusan konferensi ranting. Kemudian pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama. Pengurus anak ranting ini adalah tingkat kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama untuk lingkup kelompok atau komunitas tertentu dan berfungsi membina dan memimpin anggota Nahdlatul Ulama serta melaksanakan kebijaksanaan pengurus ranting dan keputusan musyawarah anggota di tingkatnya sendiri. Kemudian masuk pada struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama. Ada 3 kata kunci utama untuk memahami Nahdlatul Ulama. Yang pertama yaitu Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang dirintis dan disepakati oleh para ulama pesantren sebagai wadah mempersatukan diri dan menyatukan langkah dalam mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkhidmat kepada bangsa dan negara. Yang kedua adalah Nahdlatul Ulama merupakan perkumpulan ulama yang bangkit dan membangkitkan para pengikutnya bersama-sama kaum muslimin di tengah lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang merupakan bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia berpegang teguh pada kaidah-kaidah agama. Ketiga kata kunci tersebut di atas tampak jelas betapa peran ulama sangat dominan sebagai pemimpin dan titik sentral dinamika perkembangan Nahdlatul Ulama dari masa ke masa. Karena itu dipilihnya nama Nahdlatul Ulama dan bukan yang lainnya. Bukan hanya karena kebetulan, tapi menunjukkan bahwa kata ulama merupakan ciri yang membedakannya dengan organisasi-organisasi Islam lainnya. Menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq, pemilihan nama Jam'iyah ini bukan Nahdlatul Muslimin atau Nahdlatul Ummah umpamanya, membuktikan betapa penting dan khosnya kedudukan ulama dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama tersebut. Sebagai Jam'iyah Diniyah Al-Ijtimaiyah yang bermotif keagamaan dan berlandaskan keagamaan, Nahdlatul Ulama harus dipimpin oleh tokoh-tokoh yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral, ilmu, amal, dan akhlak keagamaannya. Prinsip ini didasari oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim yang juga ditulis oleh Rais Akbar Khadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, yaitu yang berbunyi la tabqu 'alad dini idza waliyuhu ahluhu wa baqu 'alad dini idza waliyuhu ghairu ahlihi. Rawahu At-Tabrani. Janganlah kalian menangisi agama bila ia dikuasai oleh ahlinya, dan tangisilah agama itu sendiri bila ia dikuasai oleh orang yang bukan ahlinya. Penghormatan yang amat tinggi terhadap ulama juga merupakan perwujudan dari tradisi berpikir keagamaan yang menganut ajaran bermadhab. Di samping itu, sosok ulama yang memiliki pengaruh dan wibawa atas santri-santrinya dalam hubungan antara mereka yang tidak pernah terputus merupakan faktor penting dalam menempatkan kedudukan ulama pada kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Kewibawaan dan pengaruh ulama yang sedemikian kuat dalam masyarakat itulah yang kemudian ditetapkan secara formal organisatoris pada struktur kepemimpinan Nahdlatul Ulama dalam lembaga syuriah. Lembaga inilah yang mengemban posisi kunci sebagai lembaga tertinggi yang berwenang membina
membimbing, mengarahkan, dan mengawasi seluruh kegiatan organisasi. Sedangkan lembaga di bawahnya yaitu tanfidhiyah yang berfungsi melaksanakan petunjuk dan kebijakan syuriah. Hubungan antara keduanya sesungguhnya berangkat dari tradisi pesantren, di mana para pengurus pondok pesantren sangat menekan sifat kepatuhan dan khidmat kepada kiai atau ulama pengasuhnya. Sistem kepengurusan Nahdlatul Ulama mempunyai sistem kepengurusan yang berbeda dengan organisasi yang lain, yaitu kepengurusan yang terdiri dari mutasyar, syuriah, dan tanfidhiyah, serta mempunyai perangkat berbentuk lajnah, lembaga, dan badan otonomi. Mustasyar, yaitu penasihat, yang mempunyai tugas utama memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat kepada pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatnya, baik diminta maupun tidak. Mustasyar biasanya terdiri dari para ulama dan tokoh-tokoh ahli yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap Nahdlatul Ulama. Mereka juga mempunyai jasa yang sangat besar, baik terhadap Nahdlatul Ulama maupun terhadap masyarakat. Mustasyar tidak mempunyai susunan pengurus dan bekerja secara kolektif. Syuriah, yaitu pemimpin, pembina, pengendali, pengawas, dan penentu kebijakan organisasi. Sesuai dengan fungsinya, pengurus syuriah selain harus ulama, juga disyaratkan harus mempunyai kemampuan dan penguasaan wawasan ilmu yang lebih luas, terutama kemampuan di bidang agama. Susunan pengurus syuriah terdiri dari seorang rois, beberapa wakil rois, khotib dan katib-katib dan wakil-wakil khotib, serta beberapa a'wan. Khusus di PBNU terdiri dari rois am, wakil rois am, beberapa rois, khotib am, dan beberapa wakil khotib am, serta beberapa a'wan. Pengurus syuriah bertugas sebagai menentukan arahan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam melakukan usaha dan tindakan untuk mencapai tujuan, memberikan petunjuk, bimbingan, dan pembinaan, pemahaman, pengalaman, dan pengembangan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengendalikan, mengawasi, dan memberikan korelasi sesuai dengan pertimbangan agama dan organisasi. Tanfidhiyah, yaitu pelaksana kebijakan organisasi. Pengurus tanfidhiyah tidak harus ulama, tetapi dituntut mampu bekerja sama melaksanakan kebijakan syuriah. Pengurus-pengurus tanfidhiyah terdiri dari ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil-wakil sekretaris, bendahara, dan wakil-wakil bendahara. Khususnya di PBNU terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, dan beberapa ketua, sekretaris jenderal, wakil-wakil sekretaris jenderal, bendahara, dan wakil-wakil bendahara. Pengurus tanfidhiyah mempunyai tugas yang pertama adalah melaksanakan program organisasi sesuai dengan rumusan yang telah ditentukan. Yang kedua, menyampaikan laporan kepada pengurus syuriah tentang pelaksanaan tugasnya. Di samping yang ketiga unsur tersebut, organisasi Nahdlatul Ulama memiliki perangkat-perangkat organisasi yang terdiri dari lembaga, lajnah, dan badan otonomi. Lembaga, yaitu pelaksanaan program-program Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu seperti bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang pertanian, dan lain sebagainya. Ketentuan tentang nama lembaga dan tugas-tugasnya ditetapkan dalam setiap muktamar. Begitu juga untuk tingkat di bawahnya ditetapkan dalam konferensi masing-masing sesuai kebutuhan. Pengurus lembaga
diangkat dan diberhentikan oleh pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya dan mempunyai masa jabatan sama dengan masa jabatan pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatannya. Lajnah, yaitu pelaksanaan program-program Nahdlatul Ulama yang membutuhkan penanganan khusus seperti masalah penerbitan dan media informasi serta pengembangan ilmu falak dan ru'yatul hilal. Seperti juga lembaga ketentuan tentang nama dan tugas-tugasnya ditetapkan dalam muktamar dan di tingkat bawahnya ditetapkan dalam konferensi. Pengurus lajnah diangkat dan diberhentikan oleh pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya dan mempunyai masa jabatan yang sama dengan masa jabatan pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatannya. Kemudian badan otonomi, yaitu pelaksana program-program Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan, baik kelompok usia seperti kelompok wanita, pemuda, pelajar ataupun kelompok profesi seperti sarjana, hufat, ahli thariqah dan lain sebagainya. Beberapa dengan lembaga dan lajnah. Badan otonom terbentuk organisasi yang mandiri, mempunyai rumah tangga sendiri, menentukan kebijakan sendiri, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Nahdlatul Ulama. Pengurus badan otonom ditetapkan oleh kongres dan konferensinya masing-masing. Begitu juga masa jabatannya tidak mengikuti masa jabatan pengurus Nahdlatul Ulama, tetapi sesuai dengan peraturan organisasinya masing-masing. Kesimpulan belajar pada hari ini adalah NU adalah organisasi yang menempatkan ulama sebagai pemimpin tertingginya. Kepengurusan NU terdiri mutasyar sebagai penasihat, syuriah sebagai penentu kebijakan, dan tanfidhiyah sebagai pelaksana kebijakan. Nahdlatul Ulama mempunyai perangkat yang terdiri dari lajnah, lembaga, dan badan otonom. Tingkat kepengurusan NU terdiri dari pengurus besar di tingkat pusat, pengurus wilayah provinsi, pengurus cabang di tingkat kabupaten atau kota, pengurus majelis wakil cabang di tingkat kecamatan, pengurus ranting di tingkat desa atau kelurahan, pengurus anak ranting untuk kelompok atau komunitas anggota, dan pengurus cabang istimewa berada di luar negeri.